Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk SMP MTS kelas 8. Materi bab 1, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Burung beo burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan jangan lupa, mari kita sama-sama dukung dan kita bangun channel ini dengan cara klik subscribe, like, and share, agar video ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Adapun cakupan materi yang kita bahas pada hari ini yaitu arti kedudukan dan fungsi Pancasila, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, karena materi yang pertama tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila dan materi kedua makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan ini kita hanya membahas arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu, setelah kita mempelajari dan memahami materi pada bab ini, diharapkan siswa dapat memahami kedudukan, fungsi, dan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dari ideologi lain yang ada di dunia. Ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yaitu sebagai berikut. Sila pertama. Sila pertama dilambangkan oleh bintang, yang isinya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua dilambangkan oleh rantai, yang isinya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga dilambangkan oleh pohon beringin, yang artinya persatuan Indonesia. Sila keempat dilambangkan kepala banteng, yang isinya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima dilambangkan oleh padi dan kapas, yang isinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku, bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasarkan atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Semuanya sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sejarah perjalanan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang ini telah membuktikan keberadaan Pancasila yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dinamika bangsa Indonesia. Kita sebagai warga negara harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu sikap menghargai nilai-nilai Pancasila adalah dengan mempertahankan Pancasila itu sendiri. Mempertahankan Pancasila mengandung pengertian bahwa kita harus melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah disarikan dalam butir-butir pengalaman Pancasila. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua,
Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kesembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Yang sepuluh, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sila Persatuan Indonesia. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berbangsa dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang keenam, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang ketujuh, di dalam musyawarah, diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Yang kesepuluh, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Yang kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang kesembilan, suka bekerja keras. Yang kesepuluh, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Yang ke-11, melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
Yang kedua, membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Pembiasaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Yang pertama, membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga. Contohnya seperti berbakti kepada orang tua, melaksanakan kegiatan persembahyangan atau beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, membersihkan lingkungan di sekitar rumah. Yang kedua, membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah. Contohnya seperti yang pertama, belajar dengan baik. Yang kedua, melaksanakan pembersihan di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, mengikuti upacara bendera sesuai dengan peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah. Yang ketiga, membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan pergaulan. Contohnya, yang pertama, tidak membeda-bedakan teman. Yang kedua, membantu teman yang sedang jatuh. Yang ketiga, menjenguk teman yang sedang sakit. Yang keempat, membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, membantu seseorang yang membutuhkan pertolongan. Yang kedua, melaksanakan kegiatan gotong royong di RT, RW, atau tempat lingkungan kalian masing-masing. Yang ketiga, menghargai setiap umat atau agama yang sedang melakukan persembahyangan atau ibadah. Ayo merangkum. Yang kita dapat rangkum pada materi hari ini yaitu yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Baik dari segi sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Yang kedua, semua sila dari Pancasila tersebut tidak dapat dilakukan secara terpisah-pisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang bulat sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain atau tidak dapat dibagi-bagi atau diperas. Yang ketiga, upaya mempertahankan Pancasila dapat dilakukan dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila oleh setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dimanapun berada. Nah, untuk memahami materi kali ini lebih lanjut, cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang mungkin dapat kalian lakukan untuk mengamalkan sila-sila dalam Pancasila di lingkungan rumah? Berikan 3 contoh saja. Yang kedua, apa yang mungkin dapat kalian lakukan untuk mengamalkan sila-sila Pancasila dalam lingkungan sekolah? Berikan 3 contoh. Yang ketiga, apa yang mungkin dapat kalian lakukan untuk mengamalkan sila-sila dalam Pancasila di lingkungan masyarakat? Berikan 3 contoh. Yang keempat, bagaimana menemukan rasa cinta pada ideologi Pancasila? Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Nasi kecap rasanya gurih ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung video kami. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran kami berikutnya.